sehingga jawabannya adalah soal nomor 3 ini sudah ada beberapa clue, ada petunjuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tiba saatnya kita membahas soal 1 hingga soal nomor 10 dari scale 1 hingga scale ke-6. Kita mulai nomor 1, number 1. Silakan Anda lihat soalnya. Oke, Anda pasti setuju bahwa soal ini mengandung kata kerja yang di sini. Oke. Sehingga sebelum center ini adalah subjek. Nah, karena di sini ada objek preposition of noun, maka yang muncul di sini adalah masalah subjek. Apakah kalimat ini bisa kita masuki dengan klausa, utamanya adverb clause, karena kita melihat di sini ada sepertinya ada adverb clause be dan D. Kita lihat be tidak ada kata kerja, sehingga kita tidak bisa jadikan be sebagai clause, adverb clause. D demikian juga tidak ada kata kerja, sehingga dua-duanya bukan jawaban. Yang mengandung kata kerja dalam hal ini yang C tidak bisa kita pasangkan karena di sini ada kata kerja. Sementara di soal sudah mengandung kata kerja, sehingga jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tiba saatnya kita membahas soal 1 hingga soal nomor 10 dari scale 1 hingga scale ke-6. Kita mulai nomor 1, number 1. Silakan Anda lihat soalnya. Oke, Anda pasti setuju bahwa soal ini mengandung kata kerja yang di sini. Oke. Sehingga sebelum center ini adalah subjek. Nah, karena di sini ada objek preposition of noun, maka yang muncul di sini adalah masalah subjek. Apakah kalimat ini bisa kita masuki dengan klausa, utamanya adverb clause, karena kita melihat di sini ada sepertinya ada adverb clause be dan D. Kita lihat be tidak ada kata kerja, sehingga kita tidak bisa jadikan be sebagai clause, adverb clause. D demikian juga tidak ada kata kerja, sehingga dua-duanya bukan jawaban. Yang mengandung kata kerja dalam hal ini yang C tidak bisa kita pasangkan karena di sini ada kata kerja. Sementara di soal sudah mengandung kata kerja, sehingga jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tiba saatnya kita membahas soal 1 hingga soal nomor 10 dari scale 1 hingga scale ke-6. Kita mulai nomor 1, number 1. Silakan Anda lihat soalnya. Oke, Anda pasti setuju bahwa soal ini mengandung kata kerja yang di sini. Oke. Sehingga sebelum center ini adalah subjek. Nah, karena di sini ada objek preposition of noun, maka yang muncul di sini adalah masalah subjek. Apakah kalimat ini bisa kita masuki dengan klausa, utamanya adverb clause, karena kita melihat di sini ada sepertinya ada adverb clause be dan D. Kita lihat be tidak ada kata kerja, sehingga kita tidak bisa jadikan be sebagai clause, adverb clause. D demikian juga tidak ada kata kerja,
sehingga dua-duanya bukan jawaban. Yang mengandung kata kerja, dalam hal ini yang si, tidak bisa kita pasangkan karena di sini ada kata kerja. Sementara di soal sudah mengandung kata kerja. Sehingga jawabannya adalah soal nomor 2, number 2. Kita analisa seperti yang tadi, kita cari kata kerja dan kita menemukan di sini ada is called. Ini adalah kata kerja. Sehingga sebelum is called adalah subjek tentunya. Baik, ada petunjuk di sini, ini objek preposition, kemudian with preposition pasti diikuti oleh kata benda. Kemudian kita tidak melihat ada connector di A, B, C, D. Maka kita yakin bahwa sebelum blank pasti mengandung kata benda. Dan kita melihat di sini A ada is, kata kerja bukan jawaban. Yang C ada is juga bukan jawaban, ini kata kerja. Sehingga kita langsung menuju ke B dan D. Yang D tidak mungkin juga karena ini kata sifat. With preposition harus diikuti oleh noun atau kata benda, sehingga jawabannya adalah that's correct, B. Number 3 now. Well, pemirsa, perhatikan soalnya. Soal nomor 3 ini sudah ada beberapa clue, ada petunjuk. Yang pertama, kita mendapatkan petunjuk di koma. Artinya kalimat ini kalimat majemuk, compound sentence. Jadi harus ada 2 subjek, ada 2 verb. Subjek pertama kita jumpai di sini. Disusul berikutnya verb. B muncul karena ini adalah past participle, ingat skill keempat. Sehingga kalimat berikutnya setelah blank harus mengandung subjek juga. Dan tentunya ada connector. Nah, dari sini Anda sudah bisa bidik kira-kira mana opsi yang mengandung connector. Bagus, C and D. Dua-duanya ada subjek, dua-duanya ada can, dua-duanya ada also. Bedanya satunya pakai be, satunya tidak. Mana kira-kira jawabannya? Supaya bisa, maka yakinkan bahwa can tidak bisa langsung diikuti past participle. Dia harus diikuti oleh to be. Sehingga jawabannya adalah yang that's correct.
Oke, number 4 now. Kita analisa lagi kalimat ini. Betul, ada clue berupa koma di sini. Ini ada clue berupa koma. Artinya apa? Kalimat ini harus compound sentence atau kalimat majemuk, ya. Dan tentunya kalau sudah berbicara majemuk, kita butuh connector. Ada dua yang mengandung konektor B dan D. Kemudian kita lihat apakah dua-duanya memenuhi syarat sebagai clause, yaitu ada subjek, ada verb. Yang D tidak ada verb, tidak ada kata kerja. Yang B mengandung verb. Ini verbnya. Nah, ini sehingga kita bisa pastikan jawabannya adalah yang oke, correct, yang B. Five now, sama seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita analisa kalimatnya. Betul, kalimat ini hanya mengandung satu subjek saja. Yang mana? Ini. Ya. Yang ini bukan. Ini ada preposition object. Biarpun di awal kalimat dia bukan subjek. Kemudian setelah blank, apakah kita menemukan kata kerja? Tidak ada kata kerja di sini, sehingga kita pastikan jawabannya yang ada di A, B, C, D harus kata kerja. Mana kira-kira menurut Anda? Tidak mungkin. It, dua subjek, announcement, akhiran ment, pembentuk kata benda. Ini juga kata benda, dan tentunya kata kerjanya adalah yang ini, D. Number 6 now, kita analisa soalnya. Ada subjek di sini kita temukan, yaitu pada kata the sound. Ini adalah subjek, kata benda. Kemudian from vibrating object, ini preposition object. Will be high, ini adalah kata kerjanya. Oke. Tidak ada petunjuk, kita harus menggunakan connector. So ini adalah kalimat tunggal atau single sentence, bukan compound sentence. Oleh karena itu, yang harus kita cari adalah bukan kata kerja di pilihan ABCD, karena ini sudah mengandung kata kerja. Nah, menurut Anda, mana kata kerjanya di kalimat ini? It is coming, bukan, karena sudah ada unsur subjek di sini. Kemudian is coming, kata kerja. Comes, akhiran S, ini indikator bahwa dia, atau indikasi bahwa dia adalah kata kerja. Sedangkan yang bukan kata kerja tentunya tiba-tiba ada akhiran ing tanpa didahului dengan to be. Inilah jawabannya. Tidak ada unsur to be, maka dia bisa berfungsi sebagai adjektif. Anda lihat di skill ketiga.
Well, number 7 now. Kita analisa kalimat ini dan kita dapatkan ada subjek dan verb. Ini subjeknya dan kemudian ini adalah kata kerjanya. Baik, setelah itu kita juga dapat clue lagi di sini, yaitu ada preposition through, skill kedua tentunya. Dan di skill kedua diterangkan bahwa setelah preposition itu wajib dua hal. Kalau tidak noun, ya pronoun. Nah, A, B, C, D yang bernilai noun adalah yang, kira-kira menurut Anda yang mana? Yang bernilai kata benda? Tentunya yang ini yang bernilai noun. Yang lainnya semuanya mengandung kata kerja, sedangkan yang B ini adalah past participle. Tidak bisa kita letakkan setelah preposition. Nah, number 8, kita mendapatkan clue juga di sini. Di sini ada koma, ada connector but. Artinya kalimat ini harus ada dua klausa, ya. Dan kita fokus ke sebelum koma, karena setelah koma itu sudah tidak ada masalah. Nah, kita analisa seperti biasa kalimat ini. Apakah ada subjek, ada verb? Betul, kalimat ini tidak ada subjek, tidak ada verb. So, oleh karena itu, silakan Anda cari A, B, C, D yang mengandung subjek dan verb. Dan Anda sudah temukan itu, yaitu yang ada di B. Tapi kita analisa dulu, mana subjeknya, ini yang subjek yang saya garis bawahi. Dan kata kerjanya bukan yang akhiran ing. Anda ingat, ing tidak bisa dipakai manakala tidak ada unsur to be sebelumnya. Nah, ini adalah kata kerjanya. So, the answer, jawabannya adalah yang B. Nine, kita analisa lagi soalnya. Ada beberapa clue di sini. Yang pertama kita dapatkan ada connector if. Nah, maka kita fokus yang sebelum connector. Mulai dari legislation sampai dengan economy sudah mengandung kata kerja ataukah belum? Bagus. Ada kata kerja di sini, maka kita fokus ke sebelum kata kerja. Oke, baik, karena sudah mengandung kata kerja, maka kita yakinkan bahwa kita tidak butuh kata kerja lagi. Sehingga jawabannya, subjek bagaimana? Oh, subjek ada. Ini legislation, ini adalah noun atau kata benda, sehingga kita tidak perlu lagi butuh subjek. Semakin jelas ya kira-kira jawabannya. Oke, good. Kita yakinkan bahwa jawabannya bukan E karena ada subjek E. Oke, kemudian yang B bukan jawaban karena ini sudah menjadi kata kerja. Ada was, ada past atau past. Kemudian passes ini akan menjadi kata kerja. Oke. Yang bisa menjadi selain kata kerja yaitu adjective, tentunya Anda lihat lagi skill keempat,
yaitu past participle atau V3, sehingga jawabannya adalah C atau C. The last number now, number 10. Kita cek dulu, ada beberapa clue yang bisa kita temukan di sini. Yang pertama ada koma, artinya ini adalah compound sentence. Sepanjang atau seribet apapun, kita cari clue-clue yang sudah kita dapatkan di scale 1 sampai 6 ya. Kemudian di sini ada connector. Tentunya setelah kita sudah menganalisa clue-clue yang ada, kita yakinkan setelah because harus kalimat, artinya ada subjek, ada verb. Baik, karena kita sudah menemukan verbnya, maka di kalimat berikutnya setelah koma wajib ada subjek dan verb. Yang mana kira-kira yang mengandung subjek dan verb? Oke, good. Jawabannya adalah yang E. Kalau so, kenapa bukan jawaban? Karena sudah mengandung connector because. Sedangkan yang C dan D tidak mengandung kata kerja. That's the answer. Terima kasih sudah bersama Kang Guru Channel. Sekali lagi mohon dukungannya agar power booster saya terjaga hingga akhir materi TOEFL structure dan materi-materi yang lainnya yang tentunya sangat bermanfaat untuk persiapan Anda menuju sukses TOEFL. Thank you. Assalamualaikum and see you.